Di video ini, kita akan membahas pengembangan sistem informasi kesehatan dan melihat kenapa topik ini sangat penting di layanan kesehatan modern yang menuntut data akurat, alur kerja cepat, dan keputusan yang tepat. Secara umum, pengembangan sistem adalah proses menyusun atau membangun sistem yang dibutuhkan organisasi agar pekerjaan bisa berjalan lebih teratur dan lebih efektif. Proses ini bisa berarti membuat sistem baru untuk menggantikan sistem lama secara menyeluruh ketika cara yang lama sudah tidak lagi memadai. Pengembangan juga bisa berarti memperbaiki sistem yang sudah ada, sehingga fungsi, aliran data, dan hasil informasinya menjadi lebih baik, tanpa harus memulai semuanya dari nol. Jadi inti pengembangan sistem bukan sekadar mengganti teknologi, tetapi memastikan sistem benar-benar mendukung kebutuhan kerja organisasi. Ada beberapa alasan utama mengapa sistem informasi kesehatan perlu dikembangkan, dan semuanya berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan. Alasan pertama adalah munculnya masalah pada sistem lama. Misalnya data lambat diproses, pencatatan tidak rapi, atau informasi sulit ditemukan saat dibutuhkan. Ketika sistem lama sering menimbulkan hambatan, organisasi biasanya tidak cukup hanya menambal kekurangan. Mereka perlu meninjau ulang sistem secara lebih menyeluruh. Alasan berikutnya adalah pertumbuhan organisasi. Saat jumlah pasien, unit layanan, atau volume data meningkat, sistem yang lama seringkali tidak lagi mampu mengikuti beban kerja. Pengembangan juga dibutuhkan agar informasi yang dihasilkan menjadi lebih baik untuk mendukung keputusan manajemen, baik dalam perencanaan, pengawasan, maupun evaluasi layanan. Dalam organisasi kesehatan, keputusan yang baik sangat bergantung pada data yang lengkap, tepat waktu, dan mudah dibaca. Selain itu, pengembangan sistem bisa terjadi karena adanya instruksi dari atasan, kebijakan institusi, atau regulasi pemerintah yang harus dipatuhi. Jadi, pengembangan SIK bukan hanya pilihan teknis. Seringkali ini menjadi kebutuhan strategis agar organisasi tetap efektif, patuh, dan siap berkembang. Tahap pertama adalah perencanaan sistem. Di tahap ini, organisasi menetapkan arah awal sebelum pengembangan benar-benar dijalankan. Perencanaan membantu tim memahami apa yang ingin dicapai, siapa yang terlibat, dan batas kerja yang harus dijaga sejak awal. Salah satu hasil penting pada tahap ini adalah Project Charter, yaitu dokumen ringkas yang memuat tujuan proyek, ruang lingkup, pihak terkait, dan arah pelaksanaannya. Selain itu, tim mulai mengidentifikasi kebutuhan fungsional. Artinya, mereka menentukan fitur atau pekerjaan apa saja yang harus bisa dilakukan oleh sistem. Lalu ada kebutuhan non-fungsional, seperti kecepatan akses, keamanan data, keandalan sistem, dan kemudahan penggunaan. Perencanaan juga mencakup kebutuhan software dan hardware, karena sistem yang baik harus didukung aplikasi yang sesuai serta perangkat yang memadai. Kalau tahap perencanaan kuat, tahap-tahap berikutnya akan lebih terarah dan risiko kesalahan di tengah jalan bisa ditekan. Setelah perencanaan, tahap berikutnya adalah analisis sistem. Fokus utamanya adalah memahami kondisi yang ada sebelum solusi dirancang. Pada tahap ini, tim mengidentifikasi masalah yang muncul pada sistem lama, sekaligus menelaah kebutuhan pada sistem baru yang ingin dibangun. Tim juga perlu memahami bagaimana sistem bekerja saat ini, termasuk alur data, pihak yang terlibat, dan titik-titik yang sering menimbulkan hambatan. Dengan pemahaman itu, analisis terhadap sistem lama bisa dilakukan secara lebih terarah, bukan hanya berdasarkan dugaan. Hasil analisis biasanya menunjukkan bagian mana yang masih efektif, bagian mana yang lemah, dan aspek apa yang perlu diubah pada sistem baru. Semua temuan tersebut kemudian disusun menjadi laporan hasil analisis agar menjadi acuan bersama bagi tim pengembang dan pihak pengguna. Jadi, tahap analisis memastikan bahwa desain sistem nantinya dibangun di atas masalah yang benar-benar dipahami, bukan sekadar asumsi. Tahap ketiga adalah desain sistem. Pada tahap ini, hasil analisis diterjemahkan menjadi rancangan yang lebih teknis dan lebih terstruktur.
Salah satu alat yang sering digunakan adalah flowchart untuk menggambarkan urutan proses dan aliran kerja dalam sistem. Use case membantu menunjukkan hubungan antara pengguna dan fungsi sistem, sedangkan activity diagram memperlihatkan langkah-langkah aktivitas yang terjadi. Untuk merancang data, tim biasanya menggunakan ERD agar hubungan antar entitas dan struktur penyimpanan informasi dapat dipetakan dengan jelas. Kelas diagram dipakai ketika sistem membutuhkan pemodelan objek dan struktur kelas, terutama pada perancangan perangkat lunak yang lebih detail. Di tahap ini, rancangan antarmuka juga mulai dibuat agar tampilan sistem mudah dipahami dan nyaman digunakan oleh pengguna. Karena itu, UI dan UX tidak boleh dianggap pelengkap. Keduanya berpengaruh langsung pada apakah sistem benar-benar bisa dipakai secara efektif. Semakin matang tahap desain, semakin kecil kemungkinan terjadi kebingungan saat sistem mulai dibangun dan diuji. Tahap keempat adalah pelaksanaan sistem. Disinilah rancangan mulai diwujudkan menjadi sistem yang benar-benar dapat digunakan. Kegiatan awal pada tahap ini biasanya berupa pemrograman, yaitu membangun fungsi-fungsi sistem sesuai desain yang sudah disepakati. Setelah itu, sistem perlu diuji untuk memastikan fitur berjalan dengan benar dan kesalahan dapat ditemukan sebelum dipakai secara luas. Dokumentasi juga sangat penting, karena sistem yang baik tidak cukup hanya bekerja. Sistem juga harus bisa dipahami, dipelajari, dan dipelihara. Berikutnya, personel yang akan menggunakan sistem perlu mendapatkan pelatihan agar mereka siap menjalankan prosedur baru dengan benar. Instalasi perangkat keras dan perangkat lunak dilakukan agar lingkungan operasional benar-benar siap mendukung penggunaan sistem. Pada akhirnya, organisasi masuk ke proses penggantian sistem, yaitu perpindahan dari sistem lama ke sistem baru secara terencana. Kalau tahap pelaksanaan dijalankan dengan baik, sistem baru tidak hanya selesai dibuat, tetapi juga siap dipakai dalam kegiatan nyata organisasi. Tahap kelima adalah perawatan sistem. Tahap ini menunjukkan bahwa pengembangan tidak berhenti setelah sistem mulai digunakan. Dalam praktiknya, sistem yang sudah berjalan tetap bisa mengalami kesalahan perangkat lunak yang perlu diperbaiki. Perawatan dilakukan agar gangguan-gangguan tersebut tidak terus memengaruhi layanan, pencatatan, atau pengolahan informasi. Selain memperbaiki error, perawatan juga penting untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Perubahan itu bisa muncul karena kebijakan baru, penambahan layanan, perubahan alur kerja, atau kebutuhan data yang semakin kompleks. Tanpa perawatan, sistem yang awalnya baik bisa menjadi tidak relevan dan perlahan kembali menimbulkan masalah. Karena itu, perawatan sistem adalah bagian penting dari siklus pengembangan agar SIK tetap andal, berguna, dan sesuai kebutuhan organisasi. Jadi, pengembangan sistem informasi kesehatan adalah proses berkelanjutan yang dimulai dari perencanaan, dilanjutkan analisis, desain, pelaksanaan, lalu perawatan agar sistem tetap sesuai kebutuhan. Dengan memahami urutan ini, kita bisa melihat bahwa SIK bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal mendukung layanan kesehatan yang lebih tertata dan lebih efektif. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami dasar pengembangan SIK secara utuh dan sistematis.